Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini saya akan membuat video ujian akhir semester ataupun UAS mata kuliah analisa lingkungan bisnis dengan Bapak dosen Adi Mursalin SEMM. Saya Weli Saputra, mahasiswa manajemen, nomor induk mahasiswa 22104178112. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan dan bercerita dengan nada lagu Ayah versi Rinto Arahap. Perkenalkan, nama saya Weli Saputra. Saya mau bercerita. Tonton dan dengarkanlah, semoga bermanfaat buat kita semua. Cerita ini dari hati untuk kita semua. Semoga bisa memberi kebaikan dan makna. Tak hanya sekedar kata, namun penuh harapan. Mari kita belajar menuju masa depan cerah. Cerita ini dari hati untuk kita semua. Semoga bisa memberi kebaikan dan makna. Terima kasih sudah mendengar. Semoga berkah menyertai cerita ini dari saya untuk kalian semua. Judul Dangdut dan Strategi Kisah Kocak Pak Bos dan Tim Pemasaran. Di sebuah kantor yang berlokasi di kota kecil bernama Kota Rencana, hiduplah Pak Bos bernama Pak Slamet. Pak Slamet ini terkenal nggak paham strategi pasar. Dia cuma mikir, ya jualan aja lah. Yang penting ada pasar, pelanggan datang, duit masuk, simple. Suatu hari datanglah si tim pemasaran yang kece banget, membawa kertas dan grafik macam-macam. Mereka bilang, Pak Bos, kita perlu strategi pasar. Bukan cuma pasar aja. Pak Slamet bingung, emang apa bedanya Bu Rini? Tanya Pak Slamet. Lanjut lagu dangdut 1, jangan asal jualan, ada strategi. Boboto nilai 10%. Lirik kocak diiringi lagu Suling Bambu Karaoke. Kalau jualan asal-asalan, bisa-bisa laku cuman satu. Sisa dagangan menumpuk, menyisakan banyak ragu. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan. Harus punya strategi gitu, biar dagang makin manis, maknyus. Jangan lupa analisis SWOT. Tos bikin strategi kuat. Kantor dan karyawan juga harus siap buat berjuang. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan. Harus punya strategi itu, biar dengan makin manis, maknyus. Rini dengan sabar menjelaskan, Pak Bos, pasar itu kayak pasar malam yang rame. Kalau kita cuma berdiri di pinggir, nanti saingan dagang jualan bakso, es krim, sama kaos kaki lebih laris daripada kita. Strategi pasar itu ibarat peta dan kompas, supaya kita tahu harus jual apa, ke siapa, dan gimana caranya. Pak Slamet angguk-angguk tapi masih bingung. Lah terus SWOT itu apaan tuh? Kok ada juga yang namanya TOS? Judul SWOT TOS Goyang Bisnis, nada lagu goyang nasi padang. S itu strike, kekuatan kita, modal dan tenaga yang nyata. W, weakness, jangan sampai kelewatan, cari tahu kelemahan, jangan diabaikan. O, opportunist, peluang, mantap, buka mata, lihat kesempatan. T, tips, waspada, jangan sampai sesat, jangan jaga bisnis biar tetap kuat.
Short dan toss kita gunakan strategi tetap hasilkan untung. Yuk goyang bersama, bisnis lancar, rezeki melimpah. Oportunis, peluang mantap, buka mata, lihat kesempatan. Tis, waspada jangan sampai sesat, jaga bisnis biar tetap kuat. Rini menjelaskan, SWOT itu alat buat kita tahu kondisi perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan TOS itu gimana kita pakai info SWOT buat bikin strategi yang cocok. Pak Slamet garuk-garuk, wah ribet amat. Kalau kantor dan saya sebagai individu perlu juga punya strategi dan analisis begitu. Judul Pak Bos yang mulai paham, nada lagu Bang Toyib. Pak Bos yang tidak paham, ayo mulai paham. Kantor jangan sampai ketinggalan, individu harus siap bertarung. Strategi bukan cuma perusahaan, biar hidup makin terang menderang. Pak Bos, ayo belajar. Biar usaha makin gemilang, jangan cuma asal jalan, tapi punya arah yang terang. Dengan SWOT dan TOS, kita jalan buka mata, lihat peluang, jangan takut menghadapi ancaman, karena strategi jadi senjata. Pak Bos, ayo belajar. Biar usaha makin gemilang, jangan cuma asal jalan, tapi punya arah yang terang. Pak Bos, sekarang sudah paham, bersama kantor dan tim, kita raih masa depan cerah. Pak Slamet jadi mikir keras. Dia ingat saat dia nggak pakai strategi dan cuma ngandalin keberuntungan. Hasilnya banyak pelanggan kabur karena dagangan dia nggak sesuai keinginan. Saya rasa benar juga kantor harus punya strategi supaya nggak cuma jadi gedung kosong, dan kita karyawan juga harus paham gimana cara kerja biar nggak asal kerja. Judul Semangat kerja setiap hari, nada lagu Kopi Dangdut. Bangun pagi penuh semangat, punya tujuan jelas dan tepat. Bukan cuma datang kerja, tapi bikin hasil yang menggema. Ayo maju, jangan ragu, kerja keras penuh tekad. Dengan hati yang penuh syukur, sukses pastikan diraih. Jalani hari dengan senyuman, hadapi tantangan dengan keyakinan. Bersama tim kita kuat mewujudkan mimpi jadi nyata. Ayo maju jangan ragu, kerja keras penuh tekad. Dengan hati yang penuh syukur, sukses pastikan diraih. Jangan takut gagal, mencoba, karena dari situ kita belajar. Setiap usaha ada hasilnya, terus semangat jangan menyerah. Ayo maju, jangan ragu, kerja keras penuh tekad. Dengan hati yang penuh syukur, sukses pastikan diraih. Tiba-tiba Pak Slamet sadar sesuatu. Dia berkata, kalau strategi ini penting buat perusahaan, kantor, dan individu, berarti kita harus belajar terus dong. Jangan cuma ngandelin insting dan kebetulan. Judul Belajar Strategi Juara, nada lagu Siti Nurhalizah, bukan cinta biasa. Belajar strategi bukan beban, itu kunci dari jadi juara. Dengan SWOT dan TOS di tangan, perusahaan maju hati senang. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna, kita raih masa depan cerah.
Kenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan keancaman datang. Bersama kita susun rencana, jalani dengan penuh keyakinan. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna, kita raih masa depan cerah. Jangan takut mencoba lagi, karena strategi jadi pedoman langkah pasti kita jalani menuju sukses gemilang. Bukan cuma mimpi, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna, kita raih masa depan cerah. Suatu hari di ruang meeting, Bu Rini tiba-tiba bilang, "Pak Bos, jangan lupa selain strategi pasar, market strategi, kita juga harus punya non-market strategi." Pak Slamet melongo, "Non-market? Apaan tuh? Kok kedengarannya kayak makna baru yang belum aku coba?" Judul non-market bukan hanya dagangan. Nada lagu Siti Nurhaliza bukan cinta biasa. Market itu jualan, dagangannya nyata. Non-market itu tak kasat mata tapi pengaruhnya nyata. Lobby sana, aturan sini, reputasi penting juga. Bisnis lancar dan aman karena non-market sudah jaga. Bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Pemerintah dan media masyarakat itu berperan. Jaga hubungan baik agar bisnis makin mantap. Bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Strategi ini tak terlihat tapi pengaruhnya terasa. Bisnis kuat dan berkembang karena non-market kita jaga. Bukan cuma produk dan harga tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Rini menjelaskan dengan semangat. Market strategi itu fokus ke jual beli, harga, produk, promosi, semua yang kelihatan. Sedangkan non-market strategi itu urusan politik, bisnis, regulasi, hubungan dengan pemerintah, komunitas, media, dan opini publik. Pak Slamet makin bingung. Loh, ini bisnis apa politik sih? Judul, Pak Bos bukan Bang Toyib. Wali aku bukan Bang Toyib. Pak Bos, aku bukan Bang Toyib yang malas. Kalau mau sukses, bisnis kudus pintar. Selain jualan, juga jaga relasi. Pemerintah dan media jangan sampai musuh. Non-market strategi bikin semuanya lancar terus. Pak Bos, ayo belajar dan bertindak, biar usaha makin maju dan mantap. Jangan malas, jangan cuma nganggur. Dan strategi lengkap pasti sukses besar. Pak Bos, bukan Bang Toyib yang malas kini siap melangkah membawa bisnis jadi juara. Pak Slamet mencoba mengerti, jadi misalnya kita bikin produk baru, kita juga harus ngobrol sama pejabat, masyarakat sekitar, dan bikin cerita bagus di media. Betul, jawab Bu Rini, kalau nggak bisa produk, kita kena aturan susah. Atau pelanggan nggak percaya karena isu jelek. Pak Slamet garuk-garuk kepala, kalau kantor dan individu juga perlu non-market strategi, nggak ya? Judul strategi hidup makin mantap, karaoke ayah, ibu, karena mereka.
Kantor dan karyawan jangan cuek. Jalin relasi, jangan ngecek. Dengan non-market jadi lengkap, strategi hidup makin mantap. Bangun kerja dengan hati, jangan hubungan dan prestasi. Bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Strategi hidup makin mantap, bersama kita bisa sukses. Jangan lupa relasi kuat, itu kunci menuju makmur. Bangun kerja dengan hati, jaga hubungan dan prestasi. Bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Pak Slamet akhirnya paham kalau non-market strategi itu seperti senjata rahasia yang bikin bisnis tidak cuma bisa jualan, tapi juga bisa bertahan dan berkembang dalam situasi sosial dan politik yang kompleks. Judul Pak Bos Pintar Belajar Karaoke, Nela Karisma Jarang Goyang. Pak Bos Pintar Belajar bukan cuma jual produk. Regulasi dan reputasi semua harus terjaga. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuhi. Reputasi jangan sampai rusak agar usaha makin berjaya. Belajar terus jangan berhenti. Strategi lengkap jadi kunci. Pak Bos dan tim bersatu capai sukses yang abadi. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan itu patuhi. Reputasi jangan sampai rusak agar usaha makin berjaya. Cerita berakhir dengan Pak Slamet dan timnya mengadakan pelatihan khusus non-market strategi sambil nyanyi-nyanyi dangdut di kantor. Supaya semua paham bahwa strategi itu bukan cuma soal produk dan harga, tapi juga soal bagaimana membangun hubungan dan reputasi. Pesan moral dari cerita lucu dan absurd Pak Slamet tentang strategi pasar SWOT, TOS, dan non-market strategi. 1. Strategi itu penting, bukan cuma produk atau pasar saja. Supaya bisnis bisa berkembang dan bertahan, perusahaan harus punya peta dan arah yang jelas, bukan sekadar berharap pada pembeli. 2. Analisis SWOT dan TOS membantu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis. Dengan begitu, strategi yang dibuat lebih tepat sasaran dan efektif. Ketiga, strategi tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk kantor dan individu. Setiap orang dan unit di dalam organisasi harus memahami perannya agar tujuan bersama tercapai. Yang keempat, non-market strategi sama pentingnya dengan market strategi. Hubungan dengan pemerintah, media, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan bisnis di dunia nyata yang penuh aturan dan opini publik. Yang kelima, bisnis dan kehidupan adalah tentang keseimbangan antara produk, hubungan, dan reputasi. Mengabaikan salah satu aspek bisa membuat bisnis terganggu atau gagal. Yang keenam atau yang terakhir, belajar dan adaptasi adalah kunci kesuksesan. Pak Slamet yang awalnya bingung bisa sukses karena mau belajar dan menerima perubahan. Judul pesan moral strategi Siti Nurhalizah, bukan cinta biasa, karaoke musikal. Strategi itu penting, bukan cuma produk dan pasar. Agar bisnis berkembang, punya peta dan arah jelas. SWOT dan TOS bantu kita kenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman nyata, strategi tepat sasaran. Bisnis dan hidup seimbang, produk, hubungan, reputasi, jangan abaikan salah satu agar bisnis tak terganggu. Belajar dan terus adaptasi itu kunci kesuksesan. Pak Slamet mulai paham kini. Sukses datang menyapa. Strategi jalan bersama menuju masa depan cerah. Dengan tekad dan usaha kita raih cita-cita. Pesan moralnya, bisnis bukan hanya soal jualan, tapi juga soal strategi yang menyeluruh.
hubungan yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Lagu dangdut penutup judul Strategi Urip Via Valen Sayang Koplo Karaoke. Market Lanon market mlaku bareng, swaptos gawe urip cemerlang, kantor lan individu pada siap berjuang bareng ngayu sukses. Bisnis makmur, hati senang, strategi lengkap tanpa kendenging. Kendeng tangan kita maju ngadapi tantangan urip iki. Belajar terus aja mandeng, adaptasi itu kunci urip. Ganti strategis yang benar, masa depan bakal pada. Bisnis makmur, hati senang, strategi lengkap tanpa kendeng. Kendeng tangan kita maju ngadapi tantangan urip iki. Terima kasih.